Selama ini Papa dan Tante Rosa sangat menyayangi Devan. Mungkin saat ini, jalan yang terbaik adalah tidak membongkar siapa Devan yang sebenarnya di hadapan mereka. Dan aku akan bercerai dengan Devan. Setelah itu aku akan meminta Devan untuk pergi dari kehidupanku. Aku akan membiarkan Devan hilang dari kehidupan Tante Rosa, Papa, Reina, dan... Kamu kerja sama. Ya, Jadi benar feeling aku selama ini nggak salah. Setiap kali ketemu Devan, aku selalu ngerasa ada sesuatu. karena kamu sekarang sudah tahu, no. Jadi kamu nggak perlu repot-repot lagi untuk tes DNA. Ya, Kenapa kamu nggak cerita dari awal, Sa? kamu lihat Devan sekarang kayak gimana? Dan kamu tahu Devan itu ditusuk oleh Juno. Juno yang nusuk. Kalau emang Devan itu benar-benar tegar, ini nggak boleh didiemin. Kita harus lapor polisi. No, please, no, nggak usah ya. Kenapa, Sa? Kita tunggu Devan pulih dulu. Aku juga nggak mau bikin Papa itu drop. Kamu tahu kondisi Papa sekarang kayak gimana? Aku nggak mau Papa makin drop lagi. Apa kejahatan yang dilakukan Devan itu kalah dengan besarnya cinta kamu ke Devan? Kamu tahu kan apa yang dilakukan Devan itu berbahaya atau tegar? Dia mencelakakan hampir seluruh orang yang ada di Pondok Pelita, termasuk Rena, anak aku. Iya, aku tahu, no. Aku tahu. Aku janji. Aku akan menjaga keluarga Pondok Pelita. Dan aku yakin Devan akan bertanggung jawab, no. Dia juga sudah mengakui semua kesalahannya sama aku. Sebenarnya aku ada rencana. Tapi aku butuh bantuan kamu. Pasien sudah mulai sadar, aku harus lapor dokter. Ini kenapa kita harus cari Tante Arumi ya? Maksud aku Tante Arumi itu emangnya ngelakuin kejahatan apa? Banyak. Ternyata yang menyebabkan Elsa kecelakaan dan mendorong Elsa ke jurang sampai Elsa hilang ingatan itu Tante Arumi. Dia juga yang menyebabkan lab Maharatu kebakaran. Astagfirullahaladzim. Ditambah lagi, dia merencanakan penculikan Rena. Dan dia juga yang mencoba meracuni Bu Rosa. Ya Allah, Mak. Aku bener-bener nggak nyangka loh. Selama ini jadi Tante Arumi semuanya dalangnya. Kenapa tega banget yang ngelakuin itu semua? Dan yang menusuk Devan itu Juno. Juno. Juno pelakunya. Semua cerita ini sifatnya rahasia. Jadi aku minta tolong. Kamu jangan dulu ceritain apapun ke Bu Rosa ataupun Papa Surya. Sebentar. Ini rahasia maksudnya? Rahasia apa, no? Selama ini dugaan aku nggak meleset. Kalau Devan itu tegar. Kamu yang bener, no? Elsa sendiri yang bilang. Kalau Devan itu tegar. Nggak, sebentar. Tapi ini Elsa bisa mutusin kalau Devan itu tegar karena kamu kan pasti? Karena Devan udah ngaku ke Elsa. Siapa dia sebenarnya?
Jadi bener selama ini Devan itu tegar. Iya, Dia deket banget no sama kita. itulah. Tapi untuk saat ini kita tunggu rencana dari Elsa dulu. Apalagi soal Devan. Jadi, aku mikirnya kita fokus untuk nyari Tante Arumi dan Juno. Oke. Sebentar aku coba telepon temen aku dulu. Halo Nino, ada apa? Jas, tolong bantuin boleh? Ada beberapa orang yang mau mencelakakan keluarga aku. Nanti aku kasih nomornya, kamu boleh ngelacak keberadaan mereka? Bisa, selama nomor HP-nya masih aktif. Harusnya sih aktif ya, tapi bentar-bentar. Kamu masih ada nomornya Juno nggak? Juno, sebentar. Masih ada. Nah, Sebentar aku coba ya. bentar Jess. Gak aktif no. Kayak dia sengaja deh, nggak bikin aktif nomornya. Aduh sayang banget. Ternyata nomor yang aku punya ini nggak aktif. Ada identitas lainnya nggak? Misalnya KTP atau nomor rekening? Bentar. Kamu ada data lain soal Juno nggak? Kartu identitas KTP atau nomor rekening? KTP, identitas. Masih ada no, identitas Juno aku masih ada. Boleh kirim? Kalau nggak salah fotokopi KTP-nya juga masih ada deh. Coba. Ya, aku kirim kamu ya. Iya. Bentar Jess. Oke. Bentar Jess. Aku buka dulu chatnya. Oke, udah aku kirim ya. Tolong bantuin ya. Oke, saya cek ya, ntar saya kabarin. Thank you Jess. Sama-sama. Elsa? Iya maaf ya tante baru datang jam segini, telat banget ya. Iya, nggak apa-apa kok tante. Iya banyak urusan soal di rumah. Gimana? Tadi Nino sama Marsha juga datang ke sini kok. Oh, mereka di sini. Terus kemana mereka sekarang? Udah pergi. Ke? Ada urusan mendadak tante. Oh, oke. Katanya. Oh, iya, oke. Maaf tante nanya gini karena sebenarnya tante yang nelfon Nino ngasih tahu soal kondisi Devan ini. Nah, by the way, tante bawa makanan buat kamu. Kamu belum makan kan? Belum sih tante. Tapi tadi Randy ngasih saya sarapan juga. Kok. Gitu ya. Yaudah, makan ini aja ya. Yuk, masuk ke dalam ya. Ya, tante. Oke. Semuanya aman kan? Aman Pak, saya sudah kabarin semua. Berusaha. Bahasa. Ada kabar baik. Tadi perawat ngabarin saya kalau Pak Devan sudah mulai sadar. Alhamdulillah ya Allah tante. Alhamdulillah. Tapi untuk saat ini belum bisa ditengok karena dokter masih memeriksa Pak Devan. Oke. Yaudah kita tunggu aja ya. Ya, syukur. Alhamdulillah. Duduk. Pak? Ya. Papa kok kesini sih Pak? Devan gimana kabarnya? Devan udah sadar Pak. Cuma masih ditangani sama dokter. Maaf ya kalau Papa bikin kamu khawatir. Papa kemarin mungkin kecapean. Terus agak shock mendengar Devan ditusuk orang. Ya makanya Papa jangan banyak pikiran dulu ya Pak. Iya Pak, kan kemarin juga dokter sudah menyampaikan kalau Pak Surya jangan terlalu mikir berat-berat, kendalikan emosinya ya, supaya Pak Surya bisa sehat kembali. Ya. Saya udah gak apa-apa kok. Oke. Udah. Syukurlah. Aku tahu. Papa sangat menyayangi Devan. Gimana kalau Papa sampai tahu bahwa Devan adalah tegar? Aku takut kondisi Papa drop lagi seperti kemarin. Kita sekarang berdoa aja supaya Devan cepat pulih ya. Amin. Dan pelakunya tertangkap. Amin Pak. Saya ke toilet sebentar ya Tante. Oke. Pak aku ke toilet ya. Ya, saya. Nggak mau ditemenin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya sendiri aja.
Permisi, keluarga Pak Devan ya. Saya mertuanya, Dok. Bagaimana kondisi menantu saya? Alhamdulillah Pak, saya mau mengabarkan kalau Pak Devan saat ini sudah siuman. Alhamdulillah. Jadi kalau keluarga mau besuk silakan, tapi untuk sementara waktu saya batasi ya, 2 atau 3 orang saja. Nanti boleh secara bergantian. Oke. Pak Surya, karena Elsa lagi di toilet, Pak Surya mau saya temenin dulu menjenguk Devan. Nanti beres sama Elsa. Boleh, Ya? boleh. Ya, ayo silakan. Ya, titip makanannya buat Elsa, saya dorong Pak Surya aja ya. Gak apa-apa, it's okay Pak. Saya duluan ya. Iya. Juno, udah belum? Udah, Bu. Mendingan sekarang kita belanja kebutuhan sehari-hari yang banyak sekalian biar kita nggak bolak-balik ke supermarket. Boleh? Yuk. Nah, ini dia orangnya. Sepertinya dia habis mengambil uang dari ATM. Halo Nino, aku udah menemukan orang yang bernama Juno. Barusan dia habis mengambil uang di ATM. ATM daerah mana? Di daerah Puncak. Ntar saya kirim data lengkapnya ke nomor kamu. Ini sudah valid. Kamu harus segera mengejar orang itu sebelum pindah ke tempat lain. Oke, bisa kirim secepatnya ya. Oke. Dapat, Nak? Dapat, ternyata Juno baru aja ngambil uang di ATM daerah Puncak. Bagus kalau gitu. No, kalau aku sama kamu aja gimana? Naik mobil kamu, nanti driver aku suruh pulang. Iya, nggak Aku apa-apa. ganti sepatu sekalian ya. Iya, iya. Yaudah, kita ke mobil kamu dulu. Yaudah. Devan. Devan. Bisa Pak? Ya, cukup. Terima kasih, Bu Rosa. Pak. Tante Rosa. Devan. Alhamdulillah kamu udah sadar. Gimana kondisi kamu sekarang, Nak? Ya oke. Kenapa mereka masih bersikap baik kepada aku? Apa itu artinya Elsa masih menyembunyikan identitas aku di depan Papa dan Tante Rosa? Apakah pantas aku mendapatkan cinta dan kasih sayang sebesar ini dari Tante Rosa dan juga Papa? Setelah begitu banyak kejahatan yang sudah aku perbuat. Devan, cerita sama Papa. Ada apa? Iya, kamu bisa cerita apapun kepada kami. Pak Surya adalah papa kamu. Dan saya sudah menganggap kamu seperti anak kandung tante sendiri. Kamu bisa terbuka, kamu bisa cerita apa saja. Jangan kamu pendam sendiri, Devan. Siapa tahu kami berdua bisa membantu apa yang sedang kamu alami. Ayo, Nak. Ayo cerita sama Papa. Aku gak sanggup menanggung kebohongan ini. Aku gak pantas mendapatkan kasih sayang mereka yang sangat tulus menyayangi aku. Selama ini aku udah jahat kepada mereka. Semoga Devan tidak mengatakan apa-apa tentang dirinya di hadapan Papa dan juga Tante Rosa. Aku takut mereka merasakan kekecewaan yang sama seperti yang aku rasakan sekarang. Selama ini Papa dan Tante Rosa sangat menyayangi Devan. Mungkin saat ini jalan yang terbaik adalah tidak membongkar siapa Devan yang sebenarnya di hadapan mereka. Dan aku akan bercerai dengan Devan. Setelah itu aku akan meminta Devan untuk pergi dari kehidupanku. Aku akan membiarkan Devan hilang dari kehidupan Tante Rosa, Papa, Reina, dan